Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mereview bab 6 tentang strategi komunikasi dari buku pengantar Komunikasi Farmasi karya apoteker Ari Susiana Wulandari. Pengertian komunikasi. Komunikasi dapat diartikan sebagai usaha untuk membangun sebuah kebersamaan yang dilandasi atas persamaan persepsi, sehingga mendorong di antara pelaku untuk saling memahami sesuai dengan keinginan dan tujuan. Komunikasi dengan pasien. Komunikasi merupakan landasan penting bagi proses konseling. Komunikasi dapat diartikan sebagai proses memindahkan informasi antara dua orang manusia atau bisa lebih. Komunikasi juga sekurang-kurangnya melibatkan dua orang, yaitu pemberi dan menerima. Biasanya, komunikasi akan jauh lebih efektif apabila saling memahami pesan yang disampaikan saat diterima dan dipahami oleh penerima. Keberhasilan konseling sangat ditentukan oleh keefektifan komunikasi antara konselor dan klien. Konselor dituntut mampu berkomunikasi secara efektif untuk menunjang pelaksanaan proses konseling. Komunikasi diantaranya dalam bentuk komunikasi personal dan kelompok. Selain itu, komunikasi juga dapat bersifat tatap muka dan melalui perantara media. Dalam prosesnya, komunikasi terbagi menjadi dua, komunikasi aktif dan komunikasi pasif. Komunikasi aktif merupakan salah satu komunikasi yang berlangsung dengan aktif antara komunikator dengan komunikan. Sedangkan komunikasi pasif di mana komunikator menyampaikan informasi atau ide terhadap komunikasi sebagai penerimaan informasi tersebut. Baik, komunikasi dibagi jadi beberapa bentuk. Pertama, komunikasi intrapersonal. Intrapersonal ini merupakan komunikasi sendiri. Hal ini menyangkut proses di saat diri menerima stimulus dari lingkungan untuk kemudian melakukan proses intransversasi. Yang kedua, komunikasi interpersonal. Komunikasi antar pribadi yang diartikan sebagai proses pertukaran makna orang-orang yang saling berkomunikasi. Ketiga, komunikasi kelompok. Komunikasi ini biasanya interaksi antar muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui, seperti informasi, pemecahan dalam masalah, sehingga dapat mengingat karakteristik pribadi yang dalam anggota yang kita ketahui. Dan keempat, komunikasi organisasi. Secara sederhana, sebagai komunikasi antar manusia terjadi dalam konteks organisasi. Kelima, komunikasi massa, di mana organisasi media memproduksi dan menyebarkan pesan kepada publik secara meluas. Salah satu komunikasi yang terbangun antara konselor dan pasien adalah komunikasi terapeutik, yang dimana dalam metode komunikasi pasien diarahkan sebegitu rupa sehingga terjadi pertukaran pasien yang dapat menimbulkan hubungan sosial yang sangat bermanfaat. Mengingat komunikasi terapeutik merupakan komunikasi yang terstruktur, maka komunikasi itu ditempuh melalui tahap-tahap berikut. Saya akan menjelaskan tahap-tahapnya. 1. Fase prainteraksi yang dapat dilalui sebelum kontrak pertama dengan klien, mengumpulkan data-data klien. Kedua, fase orientasi atau perkenalan. Fase dimulai ketika pekerja sosial dengan klien bertemu untuk pertama kalinya. Hal utama yang perlu dikaji adalah alasan klien meminta pertolongan yang nantinya akan mempengaruhi proses hubungan pekerja sosial dengan klien. Dan yang ketiga, fase kerja, di mana pada kerja dalam komunikasi terapeutik, kegiatan yang dilakukan adalah memberikan kesempatan pada klien untuk bertanya atau menanyakan keluhan utama melalui kegiatan dengan cara yang baik dan benar. Yang keempat, fase terminasi. Dalam komunikasi terapeutik, kegiatan yang dilakukan oleh perawat adalah menyimpulkan hasil wawancara. Kemudian, dalam komunikasi terapeutik memiliki fungsi untuk mendorong dan menganjurkan kerjasama antara konselor dan klien melalui hubungan konselor dan klien. Konselor berusaha mengungkapkan perasaan, mengidentifikasi dan mengkaji masalah serta mengevaluasi tindakan yang dilakukan dalam perawatan. Perlu diperhatikan bahwa seseorang konselor profesional selalu mengupayakan untuk berperilaku terapeutik.
yang sama artinya bahwa tiap interaksi yang dilakukan menimbulkan dampak terapeutik yang memungkinkan klien untuk bertumbuh dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang komunikasi kolaboratif dengan tenaga profesional lain berdasarkan buku pengantar komunikasi farmasi. Menurut buku ini, pada komunikasi kolaboratif mencakup keterampilan komunikasi yang efektif, saling menghargai, adanya rasa percaya, memberi dan menerima umpan balik atau feedback, pengambilan keputusan, dan manajemen konflik. Jadi, inti dalam kolaborasi dengan tenaga profesional lain dilakukan dengan tujuan utama keselamatan pasien dan meningkatkan kepuasan serta akan terciptanya mutu pelayanan kesehatan yang baik dari dalam tenaga profesional. Praktek kolaborasi ini bisa dilaksanakan oleh bermacam-macam kelompok profesi. Contohnya ada di rumah sakit, yaitu ada dokter, dokter spesialis, staf klinis keperawatan, nutrisionis, dan farmasis yang secara berkala akan selalu berkomunikasi dengan pasien. Lalu, menurut buku pengantar komunikasi farmasi ini, penting adanya perasaan saling ketergantungan untuk bekerja sama dalam suatu hubungan kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Saputra. Etika dalam komunikasi. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti karakter, watak kesusilaan, atau adat kebiasaan, di mana etika berhubungan erat dengan konsep individu atau kelompok sebagai alat penilai kebenaran atau evaluasi terhadap sesuatu yang telah dilakukan. Etika membutuhkan sikap kritis, metodis, dan sistematis dalam melakukan refleksi, sehingga etika merupakan suatu ilmu. Objek etika adalah tingkah laku manusia. Etika bersifat normatif, yang artinya etika melihat dari sudut baik dan buruk perbuatan manusia. Etika mempunyai pengertian yang cukup dekat dengan moral. Etika komunikasi ada di dalam posisi penting sebagai salah satu penentu keberhasilan konseling. Strategi komunikasi. Rencana yang baik dalam berstrategi komunikasi yaitu: yang pertama, mengenal khalayak. Langkah pertama bagi komunikator agar komunikasi yang dilakukan berjalan dengan efektif. Yang kedua, menyusun pesan merupakan langkah kedua setelah mengenal khalayak dan situasi yang mampu menarik perhatian para khalayak. Syarat utama dalam memengaruhi khalayak yaitu harus membangkitkan perhatian khalayak terhadap pesan-pesan yang akan disampaikan. Yang ketiga, menetapkan metode. Metode penyampaian dapat dilihat dari dua aspek, yaitu yang pertama menurut cara pelaksanaannya. Melihat dari segi pelaksanaannya dengan melepaskan perhatian dari isi pesannya. Yang kedua, menurut bentuk isi, yaitu melihat komunikasi dari segi pernyataan atau bentuk pesan serta maksud yang dikandung. Etika dalam komunikasi. Etika memiliki dua sifat, yaitu etika non-empiris dan etika praktis. Etika non-empiris sebuah bentuk dari ilmu pengetahuan yang lebih bersifat kepada duniawi. Etika praktis sama artinya dengan moral yang tidak boleh dilakukan. Nah, artinya etika hanya menganalisis tema pokok seperti hati nurani, kebebasan, hak, serta kewajiban. Etika komunikasi ada dalam posisi penting karena sebagai salah satu bentuk keberhasilan konseling. Dalam berkomunikasi, segala sesuatu yang akan disampaikan oleh seseorang individu atau kelompok pada orang lain memiliki maksud dan tujuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, komunikasi yang dilakukan memiliki taraf kedalaman yang berbeda-beda pula. Ada 5 taraf dalam berkomunikasi. Yang pertama, taraf basa-basi, yakni taraf komunikasi yang paling dangkal dan terjadi dalam waktu yang paling singkat. Biasanya, komunikasi ini terjadi pada dua orang yang saling bertemu secara kebetulan. Kemudian, antara individu yang satu dengan individu yang lain, sebagai lawan bicaranya tidak membuka diri untuk lebih jauh dalam membicarakan suatu hal. Yang kedua, ada taraf membicarakan orang lain. Pada tahap ini, antara dua orang yang berkomunikasi belum memiliki kemauan untuk saling membuka diri, karena mereka hanya membicarakan orang lain dan sekedar bertukar informasi.
Yang ketiga, taraf menyatakan gagasan. Pada taraf ini, kedua belah pihak sudah mau membuka diri, namun masih menjaga jarak dan cenderung saling berhati-hati. Tahap ini juga seorang individu berusaha untuk membuat lawan bicaranya senang. Yang kelima, ada taraf mengungkapkan isi hati. Pada tahap ini, masih ada hal-hal yang saling mengganjal karena masih belum bisa saling percaya sepenuhnya antara satu sama lain. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ada taraf hubungan puncak. Pada taraf ini ditandai dengan adanya kejujuran antara satu sama lain. Kemudian keterbukaan antar pihak, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain.